Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang aliran Murji'ah. Selamat menonton penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Mari Ulfah. Di sini Ulun akan menjelaskan tentang pengertian aliran Murji'ah. Nama Murji'ah diambil dari kata inja atau arja'a yang bermakna penundaan atau penangguhan. Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti. Karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di antara ketiga golongan tersebut. Dengan kata lain, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersangkutan, yaitu Ali dan Muawiyah, serta pasukannya masing-masing ke hari kiamat kelak. Murji'ah adalah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Pendirinya tidak diketahui dengan pasti, tetapi Sahrastani menyebutkan dalam bukunya Al-Milal wa An-Nihal bahwa orang yang pertama membawa paham Murji'ah adalah Galan ad-Damashqi. Di antara tokoh Murji'ah yang muncul pada abad pertama Hijriah adalah Abu Hasan As-Solihi, Yunus bin An-Namiri, Ubaid al-Muqaib, Bashar al-Marisi, Muhammad bin Karam, Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salat as-Samman, Taubah, dan Dirar bin Umar. Adapun penyair Murji'ah yang terkenal pada masa Daulah Umayyah adalah Sabit bin Qutanah. Demikian penjelasan saya mengenai aliran Murji'ah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nur Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun atas nama Nur Elisa ingin melanjutkan penjelasan dari Maria Ulfah tentang aliran Murji'ah. Di sini ingin menjelaskan tentang perkaitannya dengan doktorin teknologi Murji'ah yang menterjemahkan prinsip sebagai berikut. 1. Menangguhan keputusan terhadap Ali dan Muawiyah hingga Allah memutuskan di akhirat kelak. B. Penangguhan Ali bin Abi Thalib untuk menduduki peringkat keempat Al-Khalifah Ar-Rasyidin. 3. Pemberian harapan terhadap orang muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Terus 4. Doktrin Murji'ah menyerupai pengajaran mazhab para aktivis dan empiris dari kalangan Helenis. Sementara itu, menurut pendapat Harun Nasution, dokter teknologi Murji'ah ada 4 ajaran. 4 ajaran pokok. Pertama, 1. Menunda hukuman atas Ali Muawiyah, As dan Abu Musa al-Sy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkan kepada Allah di hari kiamat kelak. B. Menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. C. Mengatakan pentingnya iman daripada amal. Dan terakhir, D atau nomor 4, memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Elisa. Menurut Harun Nasution, secara garis besar, aliran Murji'ah memiliki 2 golongan, moderat dan golongan ekstrem. Golongan moderat berpendapat bahwa pendosa besar tetap mungkin tidak kafir, tidak pula kekal dalam neraka. Mereka disiksa sebesar dosanya, dan bila diampuni oleh Allah, sehingga tidak masuk neraka sama sekali. Iman adalah pengetahuan tentang Tuhan dan Rasul-Nya, serta apa saja yang datang darinya secara keseluruhan, namun dalam garis besar, iman ini tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Tidak ada perbedaan manusia dalam hal ini. Penggagas pendirian ini adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. 1.
Al-Jahmiyah merupakan kelompok Jahm bin Safwan dan para pengikutnya. Mereka berpandangan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan tidaklah menjadi kafir karena iman dan kufur berpendapat di dalam hati, bukan pada bagian lain pada tubuh manusia. 2. Al-Sahlihiyah merupakan kelompok Abu Hasan As-Salihi. Mereka berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan, sedangkan kufur adalah tidak tahu. Tuhan salat bukan merupakan ibadah kepada Allah. Yang disebut ibadah adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Begitu pula zakat, puasa, dan haji bukanlah ibadah, melainkan sekedar menggambarkan kepatuhan. Al-Yunusiyah berpendapat bahwa melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan jahat tidak merusak iman seseorang. 4. Al-Hasaniyah berpendapat bahwa jika seseorang mengatakan, saya tahu Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini, maka orang tersebut tetap mukmin, bukan kafir. Begitu pula orang yang mengatakan, saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah, tapi saya tidak tahu apakah Ka'bah itu di India atau tempat lain. Orang yang demikian itu juga. Nah, setelah teman saya menjelaskan lagi sejarah munculnya Murji'ah. Munculnya Murji'ah dilatar belakangi oleh persoalan politik, yaitu tentang kekhalifahan. Umat Islam terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Aliran ini muncul di Damaskus pada akhir abad Hijriah. Kalimat ini disebut Murji'ah, yaitu menunda atau mengembalikan. Murji'ah sendiri yakni kelompok aliran yang tetap berada dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Berkembangnya Murji'ah ini antara lain gagasan irja atau arja yang dikembangkan oleh sebagian sahabat sebagai penjamin persatuan dan kesatuan umat Islam. Gagasan irja merupakan doktrin Murji'ah yang muncul pertama kali sebagai gerakan politik, diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah. Sekte Murji'ah muncul sebagai reaksi atas sikap yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana yang dilakukan kaum Khawarij. Sekte ini menangguhkan penilaiannya terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan iman seseorang. Begitupun orang mukmin yang melakukan dosa besar, tapi menurut mereka masih disebut mukmin. Sekte ini beranggapan bahwa berbuat atau melakukan dosa tidak bermasalah apabila disertai dengan iman, seperti halnya melaksanakan sholat tidak berguna apabila disertai dengan kekafiran. Berkembangnya aliran ini, kaum Murji'ah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir selama ia mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW sebagaimana Rasulnya. Kesimpulan, aliran teologi Murji'ah sudah menghilang dari pentas sejarah. Dalam aspek teologi, lontaran gagasan pemikiran teologis Murji'ah sedikitnya memiliki 3 kecenderungan. Pertama, mengilhami lahirnya pemikiran teologis yang bersifat atau bercorak positif. Kecenderungan kedua, dari kalangan Murji'ah, meskipun dianggapnya mereka menghalangi, memberikan kecenderungan pada munculnya gagasan yang bersifat liberal dalam berteologi, atau bahkan karena ekstremitasnya dapat berimplikasi negatif sampai ke tahap nihilisme moral. Yang tak kalah menariknya justru pada kecenderungan ketiga,
yaitu menimbulkan semacam doktrin teologi pengharapan maaf dalam bidang kebudayaan dan peradaban. Murji'ah memang tidak memainkan peran penting. Ini terjadi karena mengakar pada doktrin mereka yang memang tidak atau kurang memiliki potensi untuk itu dengan sikap yang pasif dibandingkan Mu'tazilah yang rasional.